Hai, kita ketemu lagi di Matahari Basic, di mana kita akan membahas banyak hal dengan cara sederhana dan analogi yang mudah dipahami. So, let's go. Apa sih stock market atau bursa saham itu? Langsung kita bahas stock market atau bursa saham. Nah, sebelum kita ngomongin marketnya, kita akan ngomongin stoknya dulu atau saham dulu. Saham itu apa? Stok atau saham itu adalah bagian kecil dari kepemilikan sebuah perusahaan. Jadi kalau saya punya usaha, terus usaha saya itu mau saya kembangkan, tetapi saya kurang modalnya, saya bisa menuliskan catatan yang kemudian untuk saya jual kepada orang lain yang minat. Misalkan saya punya toko roti, terus saya kemudian kurang modal untuk beli peralatan yang lebih bagus karena toko roti saya sudah cukup maju, tapi alatnya itu kurang bisa memproduksi dengan banyak. Nah, toko roti saya butuh peralatan-peralatan yang lebih canggih, tapi belinya mahal. Kalau saya belinya itu pelan-pelan, nabung, takutnya itu segera ada pesaing. Kenapa nggak pinjam di bank? Oh iya, bisa pinjam di bank, tapi konteksnya kalau pinjam di bank berarti saya punya resikonya saya tanggung sendiri. Ya kalau lancar, kalau enggak saya harus bayar bunga bank, saya harus bayar cicilan, dan itu langsung tiap bulan. Kenapa saya nggak kemudian menjanjikan kepada orang lain, kamu mau nggak punya bagian dari perusahaanku, tapi kamu harus ngasih duit ke aku, ini tak jual sebagian kecil kepemilikan. Keuntungannya apa buat yang beli? Lah, kalau memang perusahaan saya ini kemudian berkembang, taruhlah saya butuh uang 1 miliar sekarang, terus saya bagi ke 10 orang yang mau beli saham saya, dan itu adalah kepemilikannya berarti separuh dari kepemilikan perusahaan saya. 50% itu adalah 1 miliar. Ada 10 orang di situ, masing-masing 100 jutaan. Jadi setiap orang itu punya saham di perusahaan saya 5%. Terus saya ngumpulin duit uang 1 miliar, saya beli nih peralatan yang canggih untuk toko saya. Akhirnya produksi saya meningkat, tambah baguslah bisnis saya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun ternyata saya jadi bisa buka toko yang lain, saya jadi bisa punya peralatan yang jauh lebih besar lagi. Di akhir tahun kelima ternyata perusahaan saya valuasinya atau kapitalnya atau kemudian nilai perusahaan itu dari yang tadinya adalah anggap saja sekitar 2M, 1M adalah saya, 1M adalah saham yang saya jual, ternyata sekarang sudah naik menjadi 20M, 10 kali lipat dalam waktu 5 tahun. Nah, keuntungan yang pembeli saham yang tadinya dia itu membeli saham 5% seharga 100 juta, sekarang ini dia punya saham 5%, tetapi nilainya itu 10 kali lipatnya, jadi 1M. Nah, kenapa kemudian perusahaan itu mau menjual bagian kecil dari kepemilikan? Konsep awalnya adalah mereka menjual saham untuk menambah dana, sehingga dana itu bisa digunakan untuk mengembangkan perusahaan dengan cara yang lebih aman daripada saya meminjam kepada personal atau kepada bank. Nah, dalam hal ini berarti perusahaan saya membuat langkah untuk menambah dana dan mengurangi resiko. Terus resikonya gimana? Ya ditanggung semua, nggak cuma saya. Jadi bagi orang yang membeli saham atau berinvestasi di saham, berarti dia juga ikut menanggung resiko. Kalau perusahaan itu ternyata nggak bagus, terus malah turun atau malah bangkrut, ya dia ikut menanggung. Jadi konsepnya gitulah ya. Oke, itu dari sahamnya. Nah, next berarti kemudian kita akan masuk ke stock market. Stock market itu apa? Atau bursa saham? Ya sudah, berarti tempat ketemunya para pembeli dan penjual untuk jual beli saham. Saham dari banyak perusahaan, karena sama-sama punya kepentingan.
Kepentingannya apa? Perusahaan, hampir semua perusahaan itu pasti butuh modal tambahan dan selalu butuh modal tambahan. Itu kenapa mereka berlomba-lomba untuk bisa menjual saham perusahaan supaya mereka bisa dapat dana segar untuk pengembangan dan mereka juga bisa berbagi resiko. Nah, di stock market ini orang jual beli saham dengan harapan dapat keuntungan dari perubahan harga saham. Konsepnya adalah stock market di sini, bursa saham adalah tempat untuk berinvestasi atau berspekulasi. Tinggal teman-teman mau pilih yang mana. Investasi, kalau kaitannya dengan investasi berarti teman-teman akan membeli saham kemudian menahannya sampai memang ada pertumbuhan, dan di antara pertumbuhan itu nanti teman-teman masih dapat dividen, semacam sharing keuntungan yang dibagikan dari perusahaan. Nah, sementara kalau aksi spekulasi adalah teman-teman membeli kemudian menunggu momen tertentu dari waktu tertentu ketika ada keuntungan dari perubahan harga saham, itu teman-teman menjual, atau kebalikannya teman-teman menjual dulu. Short sell itu berarti teman-teman meminjam dulu untuk kemudian nanti menjual. Itu nanti akan kita jelaskan di segmen yang lain lah ya. Tapi intinya bahwa teman-teman jadi tahu bahwa stock market adalah tempat orang bertemu, pembeli dan penjual di situ untuk membeli dan menjual saham dengan maksud mendapatkan keuntungan, dan bentuknya itu bisa investment, bisa spekulasi.